Tepatnya nanti pukul 10.00 ya. Betul, Tapi pengibaran. pengibarannya pukul 10.17. Ya, dan di 10.17 itu juga nanti warga yang tidak dalam kondisi berbahaya begitu ya, artinya masih bisa beraktivitas ini diminta untuk sikap sempurna, Sikap Sofyan. sempurna berdiri tegak. Tir, kamu kan tadi lihat ada pelaksanaan pengibaran bendera Ya. begitu ya. 2011 yang lalu, kamu kangen nggak sih, Tir? 10 tahun yang lalu ya. Ya, Kangen 10 tahun yang banget, lalu ini ya. harusnya reuni, tapi karena pandemi jadi reuninya virtual. Sofyan. Oke, Gitu. itu kalau kangen-kangenan itu gimana? Mereka kan para Purna Paskibraka ini mereka Ada mengumpulkan- wadahnya sebenarnya. Apa itu? Ada namanya Purna Paskibraka Indonesia atau PPI. Nah, ini PPI. PPI di luar sana pasti pada tahu nih, Oke. termasuk Safira juga nih. Begitu ya, Zafira ya? Betul. Itu kegiatannya apa aja sih, Zafira? Biasanya PPI itu setelah masa pengibaran kita membimbing adik-adik yang mungkin baru masuk ke Paskibra, kita sharing, kita bagikan pengalaman kita selama pengibaran seperti itu. Oke, termasuk itu juga yang kamu lakukan, Tiara, betul? Setelah pengibaran, betul. Tapi kalau sekarang kayaknya agak sulit ya, Sofyan ya. Jadi setiap tahunnya pasti akan ada perwakilan-perwakilan dari Purna Paskibraka untuk Oke. ke provinsi masing-masing begitu ya, Iya, untuk memberikan bimbingan. Boleh diceritain kalau dari Safira sendiri seperti apa? Kalau waktu itu aku juga seperti itu ya Kak. Jadi setelah pengibaran itu aku balik ke provinsi dan juga ke Kabupaten Tangerang. Kebetulan juga aku utusan dari situ dan aku membimbing mereka yang baru ingin mengibarkan Yang baru bendera terekrut gitu. gitu ya? Iya betul. Nah, sampai sekarang juga masih aktif, Zafira? Kebetulan karena aku ada kesibukan lain, jadi Sekolah sekali-sekali juga aja. gitu Iya ya? betul. Oke, jadi sebetulnya tidak terlalu mengikat juga sebetulnya ya? Betul, tapi mungkin Oke. kesadaran ya. Kesadaran. Kesadaran karena kita sudah Purna Paskibraka, kita juga mungkin pengen bimbing regenerasi setelahnya begitu. Berarti termasuk Sylvia ya, Tiara ya? Sylvia juga pastinya. Iya, Sylvia sudah ya. Termasuk di PPI. Sylvia juga masuk dalam 2019. PPI ya? Apa namanya? Iya betul ya, betul, PPI ya. betul. Sylvia, halo? Halo Kak, Iya, masih tersambung ya. Sylvia juga termasuk dalam ini PPI, Purna Organisasi PPI. Organisasi Iya, PPI. Kak. Termasuk. Oke, sekarang apa aja kegiatan kalau di Provinsi Sumatera Utara sendiri? Kalau kegiatan Kak, seharusnya kan jadi pendamping adik-adik yang di kota atau di provinsi. Apa aja? Apalagi lagi sedang pandemi ini, bagaimana tuh? Virtual terus atau gimana? Tetap ada kadang offline begitu? Selama pandemi latihan tetap ada Kak, Aha. tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa aja kegiatannya, Sylvia? Kalau boleh tahu? Mulai dari PBB dasar, mainnya per kelompok, latihan di bendera, bawa baki. Oke. Oke, tapi mereka masing-masing ini sebenarnya punya partner dari provinsi juga loh, Sofyan. Jadi Oke. yang diberangkatkan ini kan ada dua orang, dua perwakilan, satu putri, satu putra. Nah, kalau Iya, Kak. dari Sylvia, partnernya dari daerah mana, Sylvia? Partnernya dari kota Medan Kak, tahun aku. Masih sering ngobrol ya ini? Atau udah Iya. jarang karena pandemi? Apa Kak? Masih Masih sering komunikasi dengan partnernya? Masih. Aha. Masih juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya di PPI? Masih Kak. Masih Di apa aja PPI tuh? kota. Latihan-latihan gitu? Iya Kak, kemarin juga masih ngelatih. Oke, termasuk juga ada itu nggak sih apa namanya kegiatan-kegiatan biasa ini sekarang yang apalagi lagi sedang pandemi seperti ini kegiatan-kegiatan seperti baksos begitu juga dilakukan, Safira, di PPI itu sendiri. Iya sih Kak, pasti Apa ada. aja tuh? Yang sekali-sekali. terbaru kemarin ngapain? Pasti kalau proses seleksi pasti selalu ada ya setiap tahunnya gitu. Terus juga latihan, walaupun latihannya virtual tapi tetap diadakan gitu Kak. Sulit juga ya, harus latihan virtual Gimana tuh kalau latihan secara virtual? langsung. Tiara Ya, udah ngerasain belum ya? belum pernah ngerasain sama sekali, karena Enggak, minimal jadi pembinanya gitu kan, Tiara? pembina belum, Belum karena ya? pembina tuh harus 1 bulan Sofia. Harus 1 bulan kita ada di ini ya Cibubur, Iya, Jakarta, betul. tempat Oke. pelatihan Paskibraka Nasional. Itu gimana tuh kalau virtual itu latihannya? Kalau virtual mungkin itu sebelum tesnya ya kayak lebih ke bina fisik, mungkin sit up segala macam itu kan tetap harus dijaga gitu. Oke, Tapi oke. kalau misalkan untuk tesnya itu dipilihnya yang tadinya sebulan dipadatkan jadi cuma seminggu atau 2 minggu kayak gitu. Oke. Biasanya kegiatannya apa aja sih teman-teman yang sudah mereka sudah jadi apa aja nih yang mereka yang PPI ini? Udah jadi bertugas di mana saja nih profesinya begitu?
Masih sekolah ya Masih kayaknya. pada sekolah ya? Masih sekolah sih. Kalau angkatan aku mungkin pada kuliah mungkin. Masih pada kuliah ya? Iya. Oke. Nah ini selain kita ngobrol-ngobrol mengenai PPI, tentunya kita juga pengen flashback ya. Ini waktu tugas ini mereka pastinya kangen gitu ya sama orang tua, kan nggak ketemu juga selama 1 bulan. bulan. Iya kan? Seperti apa waktu itu rasanya, Safira? Wah kangen banget sih Kak. Dan karena kita dibatasin sekali ya, gak boleh ada alat komunikasi kayak HP semua itu dikumpulin. Jadi benar-benar kangen banget. Waktu itu sebenarnya dikasih waktu untuk orang tua itu nyamperin gitu untuk nengokin, tapi cuma 10 menit. Jadi itu sayang banget dan akhirnya baru bisa bertemu lagi itu setelah pengibaran gitu, dikasih kesempatan. Itu menjadi salah satu momen yang paling mengharukan pastinya ya Sofyan dan juga Safira. Nah kalau Sylvia sendiri, Sylvia kalau selama 1 bulan, 1 bulannya kalau Sylvia beda ya, ada tahun 2019 dan tahun 2020. Begitu. Ini apa momen yang kemudian paling mengharukan buat Sylvia nih? Momen paling mengharukan dan ditunggu-tunggu waktu pengibaran pagi. Terus berharap orang tua ada yang datang nggak ya? Sampai lama nunggu rupanya ada yang datang. Itu momen paling mengharukan setelah penaikan bendera. Tapi waktu itu gimana? Sylvia orang tuanya datang ya? Datang Kak. Datang. Ada nggak sih waktu itu yang nggak datang dan akhirnya sedih begitu dan bawa perasaan gitu? Tapi rata-rata datang kok Kak. Datang. Datang ya? Hadir semua ya? Hadir semua. Kalau Tiara waktu itu juga? Hadir semua. Hadir semua orang ya? tua, betul. Itu apa sih dulu kenangan dari pas 2011 dulu? Dulu tuh sebenarnya yang paling saya ingat, detik-detik menjelang pengibaran itu kan sebenarnya kita masih belum boleh ketemu orang tua, tapi kita bisa lihat dong orang tua kita masih ada di situ, ada di lingkungan yang sama begitu ya. Saya cuma bilang sama ayah saya ada di pasukan 8 sore. Jadi cuman itu aja, komunikasinya cuman bisa ngasih tahu itu aja. Dan itu menjadi salah satu momen mengharukan waktu ketemu orang tua pertama kali setelah kita 1 bulan nggak ketemu gitu. Oke. Pasti dirasakan juga kan sama Safira kan pertama kali itu. Nah ini kan masing-masing kan dari banyak provinsi, dari banyak daerah nih. Ketika dikumpulkan jadi satu di pusat begitu kan. Ini ada hal-hal momen yang lucu nggak sih? Ada panggilan-panggilan khusus kayak misalnya yang Safira dari Banten, apa panggilan yang lucu-lucu gitu ada nggak sih? Oh ada sih Kak, biasanya dari Papua. Kalau Papua biasanya kalau yang putri dipanggilnya Mace. Kalau yang putranya dipanggilnya Pace gitu. Gitu sih. Dan biasanya sulit untuk menyesuaikan, apalagi pas pertama kali itu sulit untuk menyesuaikan dengan logat-logat mereka karena berbeda-beda sekali. Beda-beda banget. Oke. Kalau Safira sendiri apa tuh panggilannya dulu? Aku nggak ada sih, maksudnya biasa aja nama panggilan biasa. Oke. Nah biasanya setiap angkatan itu kan ada tradisi Bu Lurah dan Pak Lurah ya. Iya. Bu Lurah dan Pak Lurah ini setiap tahunnya dipilih sama teman-temannya sendiri, Sofyan. Oke. Kalau di angkatannya Safira ini dari provinsi mana? Kalau aku buluranya itu dari Jawa Tengah, kalau yang paluranya itu dari Lampung. Oke, Itu itu gimana pemilihannya tuh? ya? Pemilihannya prosesnya Sampai dia ditentukan sebagai dia Pak Lurah, dia Bu Lurah. Kalau waktu itu pas tahunku itu dibagi beberapa kelompok dan di kelompok ini kita mendiskusikan siapa nih kira-kira yang mau maju untuk dipilih jadi Bu Lurah, dan waktu itu kita di kelompokku waktu itu mengusulkan Nina. Dan kebetulan Nina justru malah jadi bulurahnya. Jadi ada beberapa orang gitu, ada perangkat desanya selain bulurah dan palurah itu ada juga pembantu perangkat-perangkat lainnya gitu. Kalau di zamannya Tiara sama ada persis. Bu Lurah dan Pak Lurah gitu ya? sama dulu dari NTB dan Papua. Jadi kita sama-sama milih, ada visi misi yang kemudian diceritakan, terus ya udah pemilihan biasa gitu. Oke. Kalau yang di Sumatera Utara bagaimana nih Sylvia? Ada juga? Di Diklat 2019 Kak, Ya. sama Kak, seperti yang dibilang Kak Safira, kami dibentuk kelompok-kelompok terus diskusi siapa yang mau maju jadi perwakilan. Nah, pas di era pandemi gimana tuh? Di era pandemi kemarin kami nggak ada Kak. Nggak ada ya, jadi tetap Bu Lurah dan Pak Lurahnya seperti yang kemarin ya? Iya. Oke.
Tapi itu memang dari dulu ya ada pembentukan Pemilihan Pak itu. Lurah dan Bu Lurah itu ya. Betul, jadi mereka nanti yang juga bertanggung jawab gitu untuk timnya ini harus on time, terus timnya ini juga mau dibawa kemana, kekompakan segala macam tuh urusannya Bu Lurah begitu Sofyan. Dan memang disebutnya Pak Lurah dan Bu Lurah. Betul, panggilannya seperti itu. Oke. Ini menarik sekali ya, tapi kita Baik. akan harus jeda sejenak, setelah ini kita akan lanjut ngobrol sama Safira dan juga Sylvia, usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa.